Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang menyempatkan waktunya untuk kegiatan diseminasi yang akan saya lakukan tentang pendidikan gerak, bergerak, dan bergembira. Jadi kebetulan ada tugas PKG, PJOK, kita harus membuat proyek. Di sini saya mengambil modelnya tentang pendidikan gerak, bertemakan bergerak, bergembira. Jadi kenapa bergerak dan bergembira? Karena kita fokusnya ke proses pembelajarannya. Di mana proses pembelajarannya ini kita akan berkaitan dengan permainan-permainan yang ada unsur geraknya, tapi ada juga unsur kesenangan atau gembiranya. Jadi kita bermain, intinya seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada latar belakang. Yang pertama, sekolah merupakan tempat anak-anak untuk belajar dengan tujuan membentuk mereka menjadi manusia seutuhnya dan mempersiapkan mereka untuk masuk dan berperan dalam masyarakat. Sekolah bukan hanya tempat anak-anak menuntut ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan, tetapi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dasar dan juga penanaman nilai-nilai positif dalam kehidupan. Oleh karenanya, dalam proses pembelajaran harus mengandung 3 unsur tersebut, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Melalui kegiatan pendidikan gerak, melalui kegiatan pengenalan permainan tradisional ini, diharapkan peserta didik mampu menyerap pengetahuan, mempelajari dan menambah keterampilan, serta menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Seperti saling menghargai, kemampuan peserta didik yang lainnya, dan juga mampu mengontrol emosi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada pengetahuan saja, tetapi kita juga harus melatih keterampilan anak. Apalagi di SD itu tempatnya anak untuk fondasi. Jadi fondasi geraknya dia juga harus terpenuhi atau tercukupi. Selain dari gerak, kita juga kan kalau di olahraga ataupun mata pelajaran yang lain pasti selalu menilai sikap anak. Gimana anak dalam proses pembelajarannya, baik itu dalam diri dia ke mengenali dirinya, atau hubungan dia dengan guru, ataupun murid dengan murid. Itu pun harus diperhatikan dan kita harus mengembangkan ke arah yang positif. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, mengenalkan peserta didik tentang permainan tradisional Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran kebutuhan gerak peserta didik untuk mengisi waktu luang melalui kegiatan aktivitas gerak. Kenapa ini dicantumkan? Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu lebih senang kalau ada waktu luang main gadget, main game, kalau mungkin di rumah ada laptop, main laptop, ataupun lain sebagainya. Lalu menumbuhkan peserta didik untuk berpikir kritis, saling kerjasama, membangun cara berkomunikasi yang baik, serta membangun keterampilan gerak dasar. Jadi di dalam permainan itu kan diharuskan anak untuk berinteraksi, karena anak itu tidak bermain sendiri. Jadi gimana caranya dia harus berpikir apa yang saya sampaikan ke temannya itu harus nyampe, begitupun sebaliknya. Lalu di sini ada indikatornya. Peserta didik dapat mengenal permainan tradisional Indonesia. Peserta didik dapat menunjukkan kesadaran kebutuhan gerak peserta didik untuk mengisi waktu luang melalui kegiatan aktivitas gerak. Peserta didik mampu menunjukkan sikap berpikir kritis, saling kerjasama, membangun cara berkomunikasi yang baik, serta membangun keterampilan gerak dasar. Untuk selanjutnya ada capaian, langkah, dan juga peran. Di sini capaiannya itu yang pertama, mengenalkan peserta didik tentang permainan tradisional. Karena sebenarnya anak tuh lebih fokusnya ke permainan yang games yang ada di gadget. Jadi kadang apa yang kita mainkan pada waktu kita kecil, anak-anak belum tentu tahu. Jadi di sini kita mengenalkan. Lalu menumbuhkan kesadaran kebutuhan gerak peserta didik untuk mengisi waktu luang melalui kegiatan aktivitas gerak. Yang ketiga, menumbuhkan peserta didik untuk berpikir kritis, saling bekerja sama, membangun cara berkomunikasi yang baik, serta membangun keterampilan gerak. Untuk langkahnya yang pertama, berkolaborasi dengan wali kelas. Makanya di sini saya mencoba mendiseminasikan atau
mensosialisasikan program yang akan saya buat di sekolah dengan menggandeng atau berkolaborasi dengan setiap wali kelas. Lalu menjelaskan rencana kegiatan pendidikan gerak. Rencananya yang akan saya sampaikan mulai dari tadi tujuan, nanti langkah-langkahnya gimana, evaluasinya gimana, nanti akan disampaikan. Lalu ada pembagian tugas dengan guru atau wali kelas yang berkaitan dengan komponen-komponen penunjang keterlaksanaan kegiatan. Jadi setiap proyek kegiatan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus tetap berkolaborasi dengan beberapa guru. Lalu di sini ada peran. Di sini guru PJOK sebagai motor kegiatan, guru atau wali kelas sebagai fasilitator, dan peserta didik sebagai pengelola kegiatan, peserta, dan pemain dalam permainan. Lalu di sini ada struktur program dan mitra komunitas belajar. Karena kan kita di SD ya, di SD kan kita juga punya komunitas belajar yang sering kita pakai untuk tempat diskusi. Di sini ada 5 tahapan kegiatan. Yang minggu pertama yaitu persiapan. Persiapan di sini kita harus mempersiapkan permainan apa saja yang akan dimainkan atau harus dilaksanakan. Di sini di persiapan kita juga melibatkan peserta didik. Kira-kira mereka itu tertariknya dengan permainan apa ya? Lalu bagaimana caranya nanti keterlaksanaannya? Lalu minggu kedua ada perencanaan dan uji coba. Minggu ketiga pelaksanaan. Minggu keempat evaluasi. Dan minggu kelima festival permainan tradisional. Di sini misalkan contohnya, ini kan kegiatan kokulikuler dan yang tertuang di Kaldik sekolah, pesertanya kelas 4, 5, dan 6. Jadi setiap kelas itu merencanakan permainan apa yang akan mereka lakukan. Misalkan kelas 4 permainan lompat tali, kelas 5 gobak sodor, kelas 6 rangku alu ataupun permainan yang lainnya. Nah, di sini juga anak dilibatkan dalam perencanaan apalagi pelaksanaan. Jadi setiap anak merencanakan setiap permainan, lalu ketika festival, kelas lain mencoba permainan yang mereka presentasikan. Jadi misalkan kelas 4 kan lompat tali, kita ajak kelas 5 yang main lompat tali, tapi yang menjelaskan dan yang menjadi pengarahnya itu dari kelas 4. Terus di sini kegiatan akan dimulai pada bulan November, yaitu bulan ini. Untuk pembinanya kepala sekolah, koordinator dan penanggung jawab guru PJOK atau olahraga, dan tenaga pendidik atau wali kelas serta guru sebagai fasilitator. Dan di sini ada kekuatan aset yang dimiliki sekolah. Jadi secara tidak sadar sebenarnya diri kita sendiri itu atau SDM itu merupakan aset yang dimiliki sekolah. Seperti di sini kepala sekolah dan guru yang saling mendukung kegiatan, program, dan profesional, serta peserta didik yang antusias merupakan aset dari setiap sekolah. Bayangkan kalau misalkan di sekolah gurunya kualitasnya biasa aja, muridnya nggak ada antusias, apakah akan terjalan dengan baik itu kan belum tentu juga. Tapi kalau misalkan dari gurunya antusias, peserta didiknya juga mendukung, program kegiatan akan berjalan lebih baik. Lalu ada pemanfaatan dana sekolah untuk kegiatan sekolah. Di sini merupakan aset finansial. Di setiap sekolah itu kan terdapat dana BOS ya, entah itu APBN atau APBD, kita bisa mengalokasikan seberapanya gitu. Lalu fasilitas sekolah seperti lapangan, ruang kelas, alat tulis, laptop, sarana dan prasarana sekolah yang merupakan fisik, merupakan aset fisik yang dapat kita manfaatkan dalam kegiatan proyek nanti. Lalu ada membudayakan permainan tradisional di kalangan peserta didik sehingga menjadi pionir untuk sekolah lain, merupakan aset budaya dan juga politik. Permainan tradisional sudah familiar dimainkan di lingkungan tempat tinggal peserta didik merupakan aset lingkungan. Lalu di sini setiap kegiatan itu pasti ada tantangan, ada kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama koordinasi tim, baik itu tim gurunya ataupun tim siswanya. Lalu ada pengambilan data untuk evaluasi.
kira-kira kita harus buat dulu nih apa yang akan kita evaluasi. Mungkin kalau misalkan dari guru itu lebih ke penilaian, apa saja aspek yang akan kita nilai, merupakan data untuk mengevaluasi. Lalu keselamatan peserta didik ketika diberi kesempatan untuk melaksanakan secara mandiri. Jadi kita mempercayakan kepada peserta didik nih, silahkan dicoba. Tapi itu kan harus ada unsur keselamatannya. Kira-kira anak aman nggak jika melakukan sendiri? Kita harus memikirkan itu. Lalu ada ketercapaian tujuan terkait pemahaman akan pentingnya gerak. Jadi anak sadar nggak sih melalui kegiatan ini tuh bahwa gerak itu penting. Apakah tertanam atau tidak gitu. Lalu di sini dari masalah atau tantangan ada solusinya. Yang pertama, pemahaman kepada peserta didik macam-macam gerak dasar yang dilakukan dalam gerak permainan tradisional. Ini biasanya anak tuh nggak paham kadang, melakukan tapi nggak tahu ilmunya. Jadi anak tuh melakukan lompat tapi nggak sadar kalau itu tuh ternyata masuknya gerak dasar apa, atau misalkan manfaatnya untuk apa. Mereka hanya lebih ke melakukan, tapi untuk ilmunya atau cara teorinya mungkin mereka belum paham. Lalu, memantik peserta didik agar dapat berpikir kritis, saling kerjasama, membangun cara berkomunikasi yang baik, serta membangun keterampilan gerak dasar. Lalu yang ketiga, semua guru sebagai fasilitator membuka ruang diskusi jika ada kesulitan peserta didik dalam memahami satu sama lain atau sesuatu. Mungkin untuk proyek kita ke depannya saya sudah memaparkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelumnya. Kalau misalkan sudah paham, mungkin kita akan tanya jawabnya di lain waktu, seiring berjalannya waktu, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga program ini bisa berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.